Ibu yang mulia, pancang negeri, pancang suatu negara, pancang dunia bukan laki-laki tetapi wanita. Baiknya negeri bergantung kepada ibu-ibu. Pancang Kabupaten Siak, baik dan buruknya Kabupaten Siak, baik dan buruknya Provinsi Riau Daratan bergantung kepada perempuan-perempuannya, bergantung kepada wanitanya. Ketika wanitanya cinta dunia, iman mereka rusak, amal mereka rusak, penampilan mereka rusak, maka negeri kita akan hancur, negeri kita akan rusak. Tapi sebaliknya, ketika wanitanya baik, imannya sempurna, amalnya betul, muamalat, muasaratnya betul, provinsi kita, kabupaten kita akan baik, akan betul. Kata Nabi SAW, baik dan buruknya suatu negeri bergantung kepada wanitanya. Baik wanitanya, maka akan baik negerinya. Rusak wanitanya, akan hancurlah negeri. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hudimat barakatul wahyi, wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita duduk dalam majelis ini sebenarnya
bukan duduk, tetapi didudukkan Allah. Syariatnya kita datang ke rumah ini, duduk di dalam majelis ini, datang kepada majelis ini. Sebenarnya kita ini bukan datang, tetapi didatangkan Allah. Apa saja yang berlaku di permukaan bumi ini semuanya adalah atas kehendak Allah. Satu biji pasir yang berada di dasar lautan bergeser, bergerak, berpindah tempat. Satu butir pasir yang ada di dasar lautan bergeser, berpindah tempat atas izin Allah Ta'ala. Satu lembar daun yang gugur, yang putus dari tangkainya, ini pun izin dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan kita. Kita ini adalah ciptaan Allah. Dan dialah Allah Ta'ala zat yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang mencukupkan segala keperluan-keperluan kita. Bapak Ibu yang melihat, dialah Allah zat tempat kita kembali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadaan kita taat, dan keadaan kita hari-hari penuh dengan maksiat, pasti dan pasti kita akan kembali kepada Allah Ta'ala semua. Raja-raja akan kembali kepada Allah. Petani, pedagang, nelayan akan kembali kepada Allah. Orang kaya, orang susah, orang miskin akan kembali kepada Allah. Orang-orang dakwah yang sibuk dengan takaza agama, dia akan kembali kepada Allah. Dia bukan orang-orang dakwah yang hari-hari mereka sibuk dengan takaza dunia, mereka pun akan kembali kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, saya yakin kita yang duduk dalam majelis ini, kita sama-sama punya keyakinan bahwasanya kehidupan dunia pasti akan berakhir. Kehidupan dunia, berapapun lamanya kita tinggal hidup di dunia ini, dunia pasti akan kita tinggalkan. Kenapa dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat yang akan kita tinggalkan untuk selamanya. Mau tak mau, suka tak suka, kita pasti akan kembali kepada Allah. Percaya atau tidak percaya, kita akan kembali kepada Allah. Apa yang akan kita bawa nanti? Harta kekayaan kita tak akan kita bawa. Kendaraan kita, pangkat jabatan, kedudukan kita, kantor kita, pabrik kita, bisnis kita, sawah dan ladang kita, satu pun benda-benda dunia yang kita kumpulkan hari ini, kita tumpuk-tumpuk hari ini, satu pun tak akan kita bawa mati. Hari ini kita sibuk mengumpulkan dunia, tetapi ketika mati kita tinggalkan. Maka dimuliakan Allah Ta'ala, dunia yang kita cari, dunia yang kita usahakan hari ini, kadang-kadang kita berkelahi. Suami dan istri bertengkar gara-gara dunia. Kadang-kadang orang tua ayah dengan anak saling membunuh gara-gara dunia. Mertua dengan menantu berkelahi, saling membunuh gara-gara dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin semua kita ini punya keyakinan yang sama. Apa saja yang kita miliki hari ini, sedikit pun takkan kita buat. Lalu apa yang akan kita buat mati? Yaitu agama. Agama yang hari ini kita abaikan, hari
Hari ini orang yang tidak peduli dengan agama. Agama diabaikan. Nanti ketika ajal datang ternyata agama yang akan membela kita. Dalam kehidupan dunia ini tidak ada enaknya, Pak. Susah. Dari kecil kita sekolah, belajar, capek-capek belajar, ujian, udah tamat, udah selesai, masuk SMP, masuk SMP sana, SMP sini, melamar, susah. Harapan kita dengan kita meningkatkan pendidikan dari SD sampai SMP, harapan kita nih senang, tenang, mendaftar, melamar lagi, kadang-kadang tidak juga lulus. Ada hari ini orang jatuh naik kendaraan mau melamar sekolah, jatuh mati. Taman SMP, kuliah, SMA kita lagi 3 tahun SMA. Tak juga enak, Pak, mendaftar lagi, melamar lagi. Kadang-kadang jauh, kita tinggal di Payakumbuh, sekolah ke Padang. Kita orang Siak, sekolah di Sumatera Barat. Bukan enak. Biayanya lagi, ongkosnya lagi, bulanannya lagi. Jadi di dunia tidak ada yang enak, Pak. Di dunia ini sebenarnya tidak ada kenikmatan. Semua susah. Sudah selesai kuliah kita. Kadang-kadang kuliah di Kalimantan, kuliah di Jakarta. Ada tinggal di Siak, kuliah di mana, di Aceh, kuliah di Jawa. Orang Padang kuliah di Jogja. Orang Jogja kuliah di Padang, berpisah dengan kedua orang tua. Kadang-kadang tidak makan. Kadang sarapan pagi Indomie, makan Indomie. 2 tahun kena asam lambung. Tidak ada enaknya dunia ini. Selesai kuliah, pantang-panting cari pekerjaan. Lamar sana, lamar sini, lamar sana, lamar sini. Bukan langsung dapat. Kadang-kadang kita dimaki, dicemee, kan, dihina. Ada satu perusahaan, pabrik, kantor, segala macam. Ketika kita sudah dapat pekerjaan, bukan langsung enak. Apalagi yang mau kita cari di pasangan hidup lagi, istri atau suami, bukan langsung enak, Pak. Bikin rumah lagi, persiapkan pernikahan lagi, sediakan duit lagi. Gak punya anak, bukan enak lagi. Dah jadi pejabat, anggota dewan, Pak, jadi bupati, Pak, ujung-ujungnya dibui, ujung-ujungnya dalam penjara. Jadi gubernur, ujung-ujung kehidupannya, ujung-ujung karirnya dalam penjara. Jadi anggota dewan, bahkan jadi militer, ujung-ujungnya pun masuk penjara. Jadi dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu yang mulia, tidak ada yang nikmat, Pak. Susah semuanya, susah. Punya rumah 1 atau 2, kadang-kadang bocor, Pak. Kadang-kadang banjir. Tidak ada dunia, tidak ada yang enak, Pak. Susah. Cobalah renungkan kehidupan dunia. Makanya sahabat-sahabat mereka ingin cepat kembali kepada Allah. Kenapa? Dunia ini pahit. Pahit dunia. Capek-capek membela negara, membela rakyat, membela masyarakat, tiba-tiba masuk penjara. Niat hati membantu, niat hati menolong, tetapi ujung-ujungnya kita masuk bui. Berapa banyak hari ini para gubernur, para pejabat, ujung-ujung karir mereka dalam penjara. Tidak ada yang enak. TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah, dapat gelar S1, S2, S3, insinyur, doktor, profesor. Tidak ada yang enak. Punya istri, kadang-kadang istri pun selingkuh. Nauzubillah. Anak terjerat dengan narkoba, pergaulan bebas, perzinahan. Nauzubillah. Tidak ada yang enak. Siapa orang-orang yang merasakan nikmat dalam kehidupan dunia? Yang hari-hari mereka ada fikir agama. Ibu-ibu kalau hari-hari ada fikir agama, siang dan malam memikirkan agama, digunakan fikir akal yang Allah berikan kepada kita nih. Kita pikirkan agama Allah nih. Bagaimana agama hidup di permukaan bumi, bagaimana agama ini berdaya, bagaimana agama berkembang, bagaimana agama tersyiarkan ke seluruh alam. Inilah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan dunia.
Orang yang senang banyak sekarang Pak, tetapi orang yang tenang sedikit. Senang dengan tenang beda langit dan bumi. Kalau Bapak mau senang-senang Pak, pergi ke Bali sana, pergi jalan-jalan ke Singapura, ke Maninjau, Danau Atih, Danau Bawah, Danau Singkarak. Hadiri pertunjukan hiburan, tenang, senang. Tetapi ketenangan bukan di situ tempatnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan Allah hati akan menjadi tenang. Hanya dengan beribadah kepada Allah, mengamalkan agama tersempurna, taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan Allah hati akan menjadi tenang. Sejauh mana kita dekat dengan Allah, sejauh itulah kita akan mendapatkan nikmatan dalam kehidupan dunia. Sejauh itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah, Ia memberikan sakinah, ketenangan jiwa, damai hati, tentram jiwa kita, tenang hati kita, damai, tentram jiwa kita dengan kita mentaati perintah Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah, Zat, Ia memberikan ketenangan, kedamaian, tentram jiwa kita, damai hati kita, bahagia jiwa raga kita dengan cara kita mentaati perintah Allah. Ibu-ibu yang mulia, dalam maksud majelis kita buat jurur masturat. Ini khusus untuk ibu-ibu. Ini majelis bukan majelis reuni, Pak. Apa target ini majelis kita buat ibu-ibu yang mulia? Ibu-ibu besok pagi bagi raya. Minimal 10 hari, 15 hari, 40 hari ke India, Pakistan, Bangladesh, dan negara jauh. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini tidak catatkan nama nanti. Sampai kapanpun bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan paham dengan agama kalau kita tidak bergerak di jalan Allah. Ibu-ibu yang mulia, target daripada majelis ini kita ini keluar, bergerak. Apa itu dakwah? Dakwah bukan tabligh, dakwah bukan taklim, dakwah bukan tausiah, dakwah bukan ceramah, dakwah bukan wirid. Dakwah ya tak dakwah. Dakwah satu amal, taklim satu amal, tabligh satu amal. Dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah, illa usaha yang dihidupkan oleh Nabi, sahabat. Mereka berjibaku, mereka gunakan seluruh potensi yang mereka gunakan, laki-laki dan perempuan, sahabat dan sahabiah, yang muda, yang tua. Mereka bergerak dan Allah menjumpai umat, bergerak mendatangi umat, berkeliling, berjaulah. Dengan cara seperti ini Allah beri kekuatan kepada mereka untuk menyempurnakan agama dan kehidupan mereka. Apa itu dakwah? Dakwah menggunakan langkah kaki, jumpai umat, bergerak untuk apa? Fa'anzir, berikan peringatan. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itulah dakwah. Dakwah, alim ulama katakan aplikasi dakwah, bergerak, gunakan langkah kaki kita, gunakan harta, diri, waktu, pikiran dan perasaan kita. Jumpai umat untuk apa? Sampaikan kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang kuasa. Makhluk tidak ada yang kuasa, Allah yang hebat. Makhluk tidak ada yang hebat, Allah yang tinggi. Makhluk rendah, Allah yang mulia. Makhluk hina. Itulah dakwah. Hari ini orang Islam pun masih rancu memahami apa itu dakwah. Bahkan orang-orang alim pun mereka belum lagi memahami mana yang dakwah, mana yang tabligh. Usaha Nabi, usaha nubuwah, dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Dakwah, tabligh, keluar dari Allah, mengajak orang kepada Allah, menyampaikan agama, bergerak keluar dari Allah, khuruj fi sabilillah. Inilah usaha yang dihidupkan oleh Nabi bersama istri beliau, anak-anak beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Inilah usaha yang hari ini ditinggalkan oleh orang Islam. Maka dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita tidak paham dengan agama, Pak. Agama kita sia-siakan. Hari ini banyak orang Islam yang tidak sholat, Pak. Bertahun-tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak pernah sembahyang. Kadang-kadang sudah kepala 6, Pak, masih sibuk main domino, main catur. Kita tengok hari ini para perempuan, para wanita-wanita, ada tua-tua, Pak, belum lagi pakai tudung. Dari 50, dari 58, belum ada kekuatan untuk menutup kepala.
Ibu-ibu yang mulia, menentuk kepalanya hukumnya wajib. Apa boleh tanya dengan ulama? Satu orang perempuan, satu orang wanita yang telah balik di dalam rumahnya sendiri, kalau dia tidak tutup kepala, malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah. Dalam rumah sendiri, apalagi di luar. Di dalam rumah ini wajib, perempuan ini wajib pakai tutup kepala. Kalau di luar rumah dengan hijab yang sempurna. Seperti apa perintah Allah kepada wanita-wanita yang beriman untuk berhijab? Baca Al-Quran Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 59. Baca di sini. Allah perintahkan kepada setiap istri-istri Nabi dan kepada seluruh wanita-wanita yang beriman kepada Allah untuk berhijab, memakai jilbab. Seperti apa? Menutup kepala, menutup wajah, menutup dada, tertutup semuanya. Kenapa mulia? Di dalam diri perempuan semuanya aurat, bahkan sendalnya pun aurat, suaranya pun aurat, apalagi rambutnya, apalagi betis. Semua apa yang ada di tubuh perempuan itu aurat semua. Makanya kalau kita keluar masrot, sendal istri kita dimasukkan ke dalam rumah. Kenapa aurat sendal? Wih, panjang seterompahu alias yago alias rumah badang panjang. Pendek sendal kita ukur berarti pendek, aurat. Bapak Ibu yang dilakukan Allah telah hari usaha yang kita buat, Pak, usaha untuk mendatangkan kepahaman agama. Bagaimana saya dan kita nih ibu-ibu hari ini paham dengan agama, bukan sekedar tahu. Orang alim banyak hari ini, Bapak, banyak orang alim, banyak orang alim, tapi yang paham sedikit. Hari ini kita umat akhir zaman berbeda jauh dengan sahabat sedikit yang alim, tetapi semua sahabat paham dengan agama. Sedikit di antara sahabat itu yang alim, alim, tetapi seluruh sahabat da'i dan da'iyah. Sedikit di antara sahabat ini yang alim, tetapi 124.000 sahabat, laki-laki dan perempuan, semua mereka adalah da'i dan da'iyah. Siapa itu da'i? Yang bergerak memperjuangkan agama, dia gunakan harta dia, diri dia, waktu dia bergerak. Itulah da'i, itulah da'iyah. Sahabat dan sahabiah, mereka semuanya da'i, bergerak untuk agama. Ibu-ibu yang mulia, hari ini kita tengok agama dalam kehidupan kita. Sudahkah sempurna agama dalam kehidupan kita hari-hari? Coba tengok. Ibu-ibu yang mulia, agama sempurna bukan hanya sholat saja. Agama yang sempurna bukan hanya haji dan umroh saja, tilawat Al-Quran, membayar zakat, berpuasa wajib di bulan Ramadan, bukan. Alim ulama mengatakan apa itu agama? Agama adalah seluruh perintah Allah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alim ulama katakan apa itu agama? Agama adalah adat, agama adalah tata tertib. Apa itu agama? Agama adalah kehidupan. Itu agama. Sholat baru bagian beragama, bahkan itu sholat bagian beribadah. 5 komponen dalam agama Islam, 5-nya ubudiyat, muamalat, muasyarat, akhlak. Itulah agama, komponen agama. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Mana agama yang sempurna? Imaniyah, ubudiyat, muamalat, muasyarat, akhlak. Itulah agama sempurna. Hari ini ibu yang mulia, kita tengok diri kita, tengok saya. Sudah kesempurna agama dalam kehidupan saya. Iman saya bagaimana? Ibadah saya bagaimana? Muamalat kehidupan saya, muasyarat saya bagaimana? Suami dan istri seperti apa hubungan mereka? Hubungan ayah ibu dengan anak-anaknya, menantu dengan mertua. Sekarang kita tengok akhlak kita. Betul-betul di akhir zaman krisis akhlak, krisis semuanya, akhlak krisis, krisis iman, krisis ibadah, krisis muamalah, krisis muasyarah, krisis. Tapi jangan heran, kenapa hari ini agama telah keluar dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Jangan heran. Kenapa?
ulama katakan penyebab utama agama keluar dalam kehidupan orang Islam ketika orang Islam meninggalkan usaha dakwah. Apa kata sahabat? Sahabat katakan kami belajar iman baru belajar Al-Quran. Ya, kata sahabat kami belajar iman, yang kami pelajari awal-awal pelajaran yang kami pelajari pertama sekali itu adalah pelajaran iman. Ya, setelah itu baru belajar Al-Quran. Nahnu ta'alaman iman summa ta'alaman Quran. Yang kami pelajari kata sahabat pertama-tama adalah iman, setelah itu baru ilmu agama Al-Quran. Hadis Nabi Pak Sahih. Hari ini kita sibuk belajar ilmu Al-Quran, ilmu agama, tapi tidak sholat. Nauzubillah, kita bukan menafikan, bukan merendahkan alumni pesantren. 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun mereka tamatan pondok tidak sholat. Percaya tidak Bapak hari ini orang-orang Islam, Pak? Hari ini orang Islam tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, tidak bisa baca Al-Quran. Percaya tidak? Nenek moyangnya orang Islam, negerinya 100% Muslim. Negerinya itu sampai sekarang Pak ada satu provinsi sampai sekarang tidak ada satu orang pun suku tersebut yang tidak Islam agama sampai sekarang, kecuali dia keluar dari provinsi. Satu suku di negeri kita ini 100% Muslim. Kalau dia keluar dari Islam diusir dari negeri. Tetapi kenyataannya banyak yang tidak bisa sholat. Jangankan sholat, wudhu pun mereka tidak bisa, baca Al-Quran. Dan saya pribadi pun Pak, subhanallah, umur 51 tahun tidak bisa ucapkan syahadat. Percaya tidak Bapak? Demi Allah, saya ngomong, 2010 saya bergerak jalan kaki dalam provinsi kita. Saya jumpa satu orang 51 tahun umurnya, asli orang Islam, original Muslim, bukan mu'alaf, tidak bisa ucapkan syahadat. Taskil 3 hari dan kami hari pertama saya talkinkan syahadat. Astagadu, Bang, abang dengarkan saya ngomong dulu ya. Coba abang tengok Ustaz, abang dengarkan dulu kalam yang saya sampaikan. Asyhadu alla astagadu. 2 hari astagadu. Keluar keringat jagung saya Pak. Berdua gitu yakin. Hari ketiga pada asar baru fasih asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu baru dia menjadi memukik ya, nangis. Saya tanya sama dia, Bang sudah berapa tahun abang tidak ucapkan kalimat? Tidak usah ditanya lagi Pak. Bapak Ibu yang mulia, hari ini kita sebagai pekerja agama, ibu-ibu Allah pilih sebagai dai. Kita dipilih sebagai dai. Ya. Jadi Adradi kita menyampaikan kemarin Munasah Jamat Barakatuh dalam musyawarah dunia kemarin. Ya. Beliau katakan laki-laki dan perempuan ini di dalam usaha agama ini, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Tanggung jawab dakwah, tanggung jawab agama ini laki-laki dan perempuan. Adradi kita sampaikan itu sama. Maaf, kenapa hari ini usaha dakwah kita Pak maju mundur, bahkan semakin mundur? Kenapa? Istri kita tidak dilibatkan kerja dakwah. Jujur saja, usaha masturat belum lagi Pak berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyayikh. Ibu-ibu setiap 3 bulan sekali keluar 3 hari. Januari, Februari dorong suaminya untuk berangkat 3 hari di jalan. Maret ibu keluar dengan suaminya 3 hari. April, Mei dorong suami untuk keluar 3 hari di jalan. Juni ibu keluar 3 hari. Juli, Agustus dorong suami untuk berangkat 3 hari. September ibu minta tuntut kepada suaminya, Bang, September ini hak saya, pilih saya, bawa saya untuk berangkat 3 hari. Kalaulah ibu jaga 3 hari sekali 3 bulan, kepahaman agama insya Allah akan istiqomah.
kepahaman agama yang kita miliki, fikir agama, kerisauan agama, jazbah agama, insya Allah akan bertahan di dalam kehidupan kita. 10 hari atau 15 hari setiap tahun, 40 hari sekali 3 tahun. Alhamdulillah kita, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan taufik untuk menjaga 40 hari sekali 3 tahun. Alhamdulillah sudah 4 kali berturut-turut, tak pernah putus. Ada mulia, ini kita tengok. Kita sudah bawa istri kita 40 hari sekali 3 tahun, 15 hari setiap tahun, 3 hari sekali 3 bulan. Masih goyang-goyang juga imannya. Mau keluar kita masih ditanya juga, takut bang, macam mana takut aku. Jadi untuk mendapatkan kekuatan iman, ya, usaha yang mesti kita buat itu istiqomah, continue, kata orang dunia continue, berketerusan, nak putus-putus, terus dibuat. Apalagi kalau istri bapak belum pernah 40 hari mesti turun, wajar dia pak, gonjang ganjing iman, keluar masuk iman. 3 hari sekali 3 bulannya pun mungkin sekali 3 tahun, sekali 10 hari, sekali 15 hari, 7 tahun yang lalu. Wajar istri-istri bapak-bapak mereka masih goyang-goyang hatinya di dalam. Ya. Coba bapak bawa istri bapak pikirkan sungguh-sungguh 3 hari sekali 3 bulan. Kalau bahasa orang Padang dipakaikan hati itu, dipakaikan darah itu. Indah ada kayu canjang dan kapiang, indah ada rotan akapun jadi. Tak bujua lalu tak melintang patah. Ketika datang di sok masturat, kita berangkat. Baru istri kita dapat iman. Kebanyakan hari ini kita laki-laki ini egois pak. Kita hari ini banyak suka menyalahkan istri. Ustaz, datanglah ke rumah ambo. Usuli ali ambo, bawa dia ustaz ke rumah ambo lah. Para istri yang bohong, tak paham dulu. Ayah mana? Kenapa? Tak amonnya diajak nusro susah. Apa lagi diajak keluar? Kenapa? Tak tahu. Saya tanya taklim rumah hidup. Itulah Ustaz, pula baru tahu dah hidup taklim. Taklim rumah dah hidup macam mana pula kita mau bawa aliyah ke rumah dia. Bapak 2,5 jam hidup nanti. Oi, 2,5 jam kok. Kalamu dah hidup Ustaz. Jauhlah. Jauhlah yuk. Taklim dari kadang-kadang sebelum ini. Hari ini kita pandai menyalahkan istri kita. Ya, tapi kita tidak sadar sebenarnya yang salah itu saya, kita. Bawaan istri bergantung dengan bawaan suami. Kalau suaminya jos dalam usaha dakwah, istrinya akan jos. Tapi kalau bapak panas dingin, ya, panas dingin, masih labil, tidak istiqomah, ya, hati ini masih goyang-goyang dengan dakwah, maka istri pun akan seperti itu. Makanya kita jangan salahkan istri kita, salahkan saya. Hari ini penyakit orang Islam, pandai suka menyalahkan orang lain, tetapi tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Ya. Hari ini kalau terjadi fitnah orang demon ke kantor DPR, demon ke kantor gubernur, demon ke kantor wali kota, demon ke Kapolda, itu apa demon di sana? Ini bukan solusi. Ya. Bukan solusi. Bahkan zuhur dah azan tidak sholat. Berapa bulan yang lalu demon besar-besaran di kota Pekanbaru, seluruh mahasiswa demon ribuan, seumur-umur itu saya tengok pak, demon yang terlalu besar menetes air mata saya. Kami pakai motor mau balik ke Marala, saya menetes air mata. Apa yang terpikir dalam kepala saya, yang terpikir oleh saya, ini salah saya, bukan mereka yang salah. Kenapa? Kita belum datangi mereka. Mereka salah buat amal, ya. Demon yang tepat, demon yang betul itu tengah malam, jam 2 malam bangun pak, 2 rakaat, 2 tetes air mata, inilah demon yang betul. Tapi saya
anak-anak kita hari ini, keponakan kita, adik-adik kita, mahasiswa kita, mereka salah amal, mereka demon kepada makhluk tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat di tangan Allah, ekonomi di tangan Allah, moneter di tangan Allah, krisis di tangan Allah, pendidikan di tangan Allah, keamanan di tangan Allah, seluruh alam dalam jagat raya aman, kacau negeri di tangan Allah, bukan di tangan gubernur, bukan tangan presiden, bukan tangan pemerintah. Baik dan buruknya negeri bukan tergantung kepada pejabat, presiden, pemerintah, bergantung kepada individu orang Islam. Ketika orang Islam, laki-laki dan perempuan, mereka beramal, beriman kepada Allah, Allah datangkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika semua mereka, laki-laki dan perempuan, beramal soleh, wa huwa mu'min, dan mereka beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baru kita dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Di mana kita akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Di dalam agama Allah Ta'ala. Disitulah kita akan mendapatkan kebaikan, sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam agama akan kita dapatkan. Maka ibu-ibu yang mulia, pancang negeri, pancang suatu negara, pancang dunia bukan laki-laki tetapi wanita. Baiknya negeri bergantung kepada ibu-ibu. Pancang Kabupaten Siak, baik dan buruknya Kabupaten Siak, baik dan buruknya Provinsi Riau Daratan bergantung kepada perempuan-perempuannya, bergantung kepada wanitanya. Ketika wanitanya cinta dunia, iman mereka rusak, amal mereka rusak, penampilan mereka rusak, maka negeri kita akan hancur, negeri kita akan rusak. Tapi sebaliknya, ketika wanitanya baik, imannya sempurna, amalnya betul, muasyaratnya betul, provinsi kita, kabupaten kita akan baik, akan betul. Kata Nabi SAW, baik dan buruknya suatu negeri bergantung kepada wanitanya. Baik wanitanya, maka akan baik negerinya. Rusak wanitanya, akan hancurlah negeri. Hadis Nabi. Ibu-ibu yang mulia, nasib negara, nasib dunia, nasib agama bergantung, berada di pundak-pundak ibu. Mau baik negeri kita, perbaiki perempuannya. Mau baik negara kita, perbaiki perempuannya. Baik dan buruknya negeri, kata Nabi, bergantung kepada wanitanya. Tidak pernah Nabi katakan baik dan buruknya suatu negeri bergantung kepada laki-laki. Ibu-ibu yang mulia, makanya ibu-ibu penting diajak keluar di jalan Allah. Penting. Hari ini para suami mabuk melihat perangai istrinya, disuruh pakai tudung, disuruh pakai jilbab, melawan dia. Dia bilang panas. Dan tidak usah abang leh sibuk-sibuk dengan aku lagi. Cobalah kalau abang pakai jilbab, coba abang rasakan panas nih. Apalagi Pekanbaru panas. Kami keluar mas surat 6 bulan yang lalu. 3 hari Pekanbaru. Hari terakhir saya khidmat. Kami pergi belanja buah keluar. Naik motor. Tiba-tiba saya tengok, maaf ibu-ibu, satu orang ibu-ibu pakai daster, rambut basah, bibirnya merah. Tak pakai tudung kok, rambutnya basah, bibir merah, pakai daster, pakai baju tidur. Sedang melayani orang beli bensin. Kami pun kehabisan minyak isi bensin. Saya tengok, bila nampaknya ibunya orang awak. Kalau tengok wajahnya orang besar. Tapi saya tanya juga, tidak puas juga. Mungkin karena kita sedang bergerak, karena kerisauan agak bertambah. Oh maaf, mana kampung? Padang. Kita Muslim lah. Iya lah Pak, Muslim lah. Tapi ibu jangan marah sama saya ya. Maaf bu, orang Padang bu, dia malu kalau tidak pakai jilbab. Oh iya Pak Ustaz, angin Pak Ustaz, angin panas. Maka saya bilang sama ibu, bu, seperti inilah keadaan perempuan-perempuan yang kita. Mereka terkesan dengan panasnya dunia, tapi tak terkesan dengan panasnya akhirat.
Hari ini kita takut dengan panas dunia, tetapi tak takut dengan panasnya jahanam. Merah wajah ibu, nampaknya agak masuk targetan. Bisa bilang, Bu, nanti kalau saya lewat, saya lagi kalau saya beli bensin di sini, saya minta ibu pakai jilbab, ibu pakai jilbab lagi. Insyaallah. Singkat cerita, saya ada urusan lagi, mau keluar lewat situ, alhamdulillah pakai jilbab. Ibu-ibu yang melakukan Allah Ta'ala, hari ini kenapa agama keluar dalam kehidupan kita? Jawabannya yang paling betul, yang paling tepat kata alim ulama adalah hari ini kita laki-laki dan perempuan meninggalkan kerja dakwah. Sekali lagi saya sampaikan, apa itu dakwah? Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan bayan, dakwah bukan tausiah, dakwah bukan tabligh, dakwah bukan ta'lim. Dakwah satu amal, tabligh satu amal, ta'lim satu amal. Usaha yang dibuat oleh Nabi, dakwah wa tabligh, khuruj fi sabilillah, mengajak orang kepada Allah, sampaikan agama keluar dari Allah, itulah usaha nubuwah. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah Ta'ala, makanya penting ibu-ibu diajak keluar dari Allah. Ibu-ibu yang mulia, apa kepentingan ibu-ibu diajak keluar? Nah, alasan dalil yang pertama sekali tadi, hadis Nabi, baik dan buruknya negeri bergantung kepada wanita. Sekali lagi ibu-ibu, camkanlah ke dalam hati ibu-ibu, hari ini maju dan mundurnya agama bergantung kepada perempuan, bergantung kepada wanita. Mau maju agama kita, ibu maju dalam perjuangan. Kalau mau agama mundur, jangan buat perjuangan. Mau baik negeri kita, buat perjuangan. Mau Allah perbaiki negeri kita, buat perjuangan, buat pengorbanan. Ada melihat Nabi Selang ketika beliau keluar dari Allah, setiap beliau keluar dari Allah, Nabi tetap membawa istrinya keluar. Kadang-kadang maaf, 2 istri beliau bawa keluar dari Allah. Ada melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat begitu juga. Abu Salamah, Ummu Salamah danha, mereka suami istri keluar dari Allah. Zainab dengan suaminya keluar dari Allah Ta'ala. Ikrimah bin Jahal dengan istrinya Ummu Hakim keluar dari Allah Ta'ala. Suami istri mereka keluar dari Allah. Anas Anu keluar dari istrinya. Ada yang datang Allah Ta'ala. Sahabat, sahabiah, mereka keluar dari Allah membawa istri-istri mereka. Untuk apa? Kepahaman agama tidak bisa ditransfer. Hakikat iman tak bisa ditransfer, kepahaman agama tak bisa ditransfer. Walaupun Pak Kiai, Ustaz, Maulana, alim besar, Bapak tidak bisa mentransfer iman kepada istri Bapak. Walaupun hari ini kita Pak Kiai, Maulana, Ustaz, orang alim besar, iman tak bisa kita transfer, kepahaman agama tak bisa kita transfer. Ilmu iman bisa kita transfer kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Ilmu agama, ilmu amal, ilmu iman bisa kita transfer. Tetapi hakikat iman, kepahaman agama tidak bisa kita transfer. Lalu bagaimana supaya istri kita paham dengan agama? Bawa mereka keluar. Hari ini suami-suami mereka pening Pak, rusuh, pening, mabuk, melihat perangai istri tak sembahyang, suka berlawan, suka keluar rumah, tidak taat. Kenapa? Siapa yang salah? Yang salah adalah kita suaminya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Amir, pemimpin dalam satu rumah tangga adalah kita, ayah, suaminya, ya amir, pemimpin satu rumah. Kalau istri kita tidak taat, lihat diri sendiri Pak. Ibda bin nafsi, dimulai dari diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perintah yang pertama sekali, dakwah yang pertama sekali Allah perintahkan kepada diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi perintah dakwah yang pertama sekali adalah diri sendiri. Ibda binafsi. Diri kita sendiri mau kita ajak kepada Allah.
Diri kita dulu, baru istri, baru anak-anak kita, baru ahli keluarga kita. Alim ulama katakan Maulana Qasim rahmatullah alaih ketika istimak Jazirah Arab di Qatar 2014, ketika itu kami sedang berada di sana. Istimak Jazirah Arab bulan April. Maulana Qasim Bayan dan Nizamuddin sudah katakan 6 tanggung jawab setiap orang Islam. Kita orang-orang beriman, orang Islam 6 tanggung jawab dakwah. Pertama sekali diri sendiri. Yang kedua ahli keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri sendiri, ahli keluarga. 2. Satu ayat, 2 perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu dari siksa api neraka. 2. Yang ketiga, wa andir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekat. Satu randi, satu marga, satu suku, bibi, tante, paman, bahkan kata ulama, jiran tetangga kita kiri kanan depan belakang adalah kerabat terdekat. Mesti kita dakwah mereka, mesti kita sampaikan agama kepada mereka. Wa andir asyiratakal aqrabin, wa andir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekat. 3. Yang keempat, litundira ummal qura wa man haulaha, dan berilah dakwah, berilah peringatan kepada ummal qura. Ini perintah Allah kepada Nabi, kepada sahabat, untuk menyempurnakan dakwah, untuk mengajak orang-orang Mekah beriman kepada Allah, untuk mengajak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, untuk beriman kepada Allah, untuk masuk dalam Islam. Litundira ummal qura, perintah Allah kepada Nabi, kepada sahabat, untuk berdakwah di kota Mekah. Di mana kita tinggal? Di Kabupaten Siak, kecamatan mana, kelurahan mana, di mana kita tinggal? Di Bangkinang, di Mekaris, di Merati, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Solo. Di mana kita tinggal? Litunzir ummal qura, buat dakwah. Di mana kita bermaqami? Ini dalil, Pak. Alim ulama katakan, masyayikh kita kan dalil, Pak. Jaulah 1 menghidupkan taklim masjid setiap hari. UMM, usaha memakmurkan masjid 2,5 jam. Ini dalil. Litunzira ummal qura, buat dakwah di mana kita berdomisili, di mana kita tinggal, di mana makom kita buat dakwah. 4. Yang kelima, wa man haulaha, dan negeri-negeri atau penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Ini dalil kata Maulana Sa'ad, jauhlah 2. Kita keluar ke marhala musola masjid yang ada di tetangga kampung kita, masjid di luar halqah, di luar marhala kita, di luar kecamatan, di luar kabupaten. Litundira ummal qura wa man haulaha, dan negeri-negeri atau penduduk-penduduk yang ada di sekelilingnya. Bapak tinggal di Kabupaten Siak, keluar buat dakwah ke Kabupaten Bengkalis, ke Dumai, ke Duri, ke Pelalawan, Inhu, Inhil, Rohul, Rohil, Meranti, buat dakwah. Kita tinggal di Pekanbaru, buat dakwah ke Sumbar, buat dakwah ke Palembang, ke Jambi, ke Bengkulu, ke Kepulauan Riau. Di mana kita tinggal, tetangga-tetangga, negeri tetangga, penduduk tetangga, kita sampaikan agama kepada mereka. Dalil, litundar ummal qura wa man haulaha, dan negeri-negeri penduduk yang ada di sekitarnya kita buat dakwah kepada mereka. 5. Yang terakhir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalil, kita buat dakwah keliling dunia, bukan hanya ke India, bukan hanya ke Pakistan, bukan hanya ke Bangladesh, bukan hanya ke Malaysia. Ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ngapain? Buat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah orang pada munkar. Wa tu'minuna billah, baru Allah Ta'ala akan sempurnakan iman kalian. Allahu Akbar. Ini dalil. Jangan ragu dengan dakwahnya, Pak. Dakwah ummul ibadah, dakwah induknya seluruh ibadah. Dakwah ummul hasanah, induknya seluruh kebaikan. Hari ini kenapa keluarga kita, anak kita, istri kita, orang kampung kita, negeri kita, hari ini agama keluar dalam kehidupan mereka, amal keluar dalam kehidupan mereka, perempuan-perempuan mereka keluar rumah tanpa hijab. Anak-anak kita hari ini, generasi kita, pemuda-pemudi kita, mereka lebih suka
di diskotik, di bar, di karaoke, di kasino, di kafe. Kenapa? Mereka tinggalkan dakwah. Bapaknya meninggalkan dakwah, ibunya meninggalkan dakwah, anaknya meninggalkan dakwah, jiran tetangganya meninggalkan dakwah, pemimpin dia meninggalkan dakwah. Hari ini kan dakwah ditinggalkan, agama keluar dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada jalan lain, Pak. Satu-satunya solusi, satu-satunya cara untuk mengembalikan umat kepada agama sempurna, supaya umat kembali kepada Allah, kenal dengan Allah, takut dengan Allah, buat dakwah. Apa itu dakwah? Bergerak. Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak pernah datang utusan kami kepada kalian? Al-Quran, Pak. Al-Mulk ayat 8. Ini bukan satu ayat. Ada beberapa ayat alam ya'tikum nadhir. Ada beberapa ayat Al-Quran. Surah Al-Mulk ayat 8 ini. Alam ya'tikum nadhir. Ini perkataan siapa? Ini pertanyaan malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka kepada ahli neraka. Malaikat penjaga neraka pun mereka tak habis pikir, kok bisa masuk neraka manusia. Kenapa? Nabi, ratusan ribu nabi dihantar kepada mereka, disambung oleh sahabat, 124.000 sahabat dihantar kepada mereka. Tabiin, wali-wali Allah, karkun, pekerja agama, para ahbab di akhir zaman telah ketok pintu mereka, telah mendatangi mereka, telah buat daulat kepada mereka, telah buat UMM kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir. Kenapa kalian masuk dalam neraka ini, kata malaikat Zabaniyah? Apakah tidak pernah datang utusan kami kepada kalian? Alam ya'tikum nadhir. Ibu-ibu yang mulia, sekali lagi ibu-ibu tidak akan paham dengan agama kalau kita hanya dengarkan ceramah, duduk dalam wirid-wirid pengajian, ikut dalam arisan-arisan, ikut dalam tabligh akbar, dengarkan ceramah-ceramah hebat. Demi Allah, wallahi kita tidak akan paham dengan agama. Supaya kita paham dengan agama, buat pengorbanan, korbankan harta, diri, waktu, pikiran, dan perasaan kita. Bergerak dengan Allah, tinggalkan rumah kita, tinggalkan kantor kita, tinggalkan sawah ladang kita, berpisah dengan bayi kita, berpisah dengan anak kecil kita, bahkan anak kita masih bayi, masih netek dengan kita, tinggalkan mereka. Duit tidak cukup, duit tidak ada, masalah banyak. Berangkat dengan Allah dengan cara seperti ini, bermujahadah. Walladzina jahadu fina lana diyannahum subulana. Dengan cara bermujahadah, tekan nafsu, bersusah-susah, berpahit-pahit, menetes air mata, darah bahkan tertetes. Dengan cara seperti ini Allah bukakan jalan-jalan hidayah. Walladzina jahadu fina lana diyannahum subulana. Dengan cara kita bermujahadah, Allah bukakan jalan-jalan hidayah. Alim ulama katakan pasti 12 kali Allah bukakan jalan hidayah kalau kita bermujahadah. Ibu yang mulia, sudah jelas solusi supaya kita bisa kembali kepada Allah, kita keluar dari Allah. Kepentingan yang pertama sekali ibu-ibu keluar dari Allah Ta'ala, ini perintah Allah. Bapak jangan ragu lagi, Pak, dengan program surat. Kenapa kita ajak istri kita? Ya, satu orang mufti ketika jual surat, mungkin ini Bang Hermani duduk dulu di Panam. Mungkin bapak-bapak yang masih mungkin pernah duduk, mungkin Pak Haji, orang tua kita Pak Haji Khalid Ali mungkin pernah duduk. Mufti kita Bayan dalam jual surat di Panam dulu, di pondoknya Maulana Hamdan. Beliau katakan, kenapa perempuan-perempuan yang kita ajak keluar? Apa kepentingan istri kita, perempuan-perempuan kita, anak gadis kita, keponaan kita, bibi kita, adik kita, kakak kita, mertua kita, ibu kita diajak keluar. Sekarang arahan diminta oleh masyayikh kita hadir di kita boleh bawa bibi keluar, adik perempuan, keponaan yang keponaan kandung, tante kita, mak kita, mertua kita, bawa keponaan kita, bawa mereka keluar dari Allah Ta'ala. Kepentingan yang pertama kata mufti adalah ini perintah Allah. Kenapa ibu keluar? Bukan karena suami, bukan karena dipaksa oleh suami, bukan karena diancam oleh suami. Kenapa ibu udah keluar? Kenapa ibu mesti keluar dengan Allah 3 hari, 15 hari, 10 hari, 2 bulan? Kenapa? 4 bulan, 5 bulan? Masya Allah, di luar negeri, Pak. Di luar negeri, India, Pakistan, Mustarat sudah ada yang keluar 4 bulan, 5 bulan, bahkan 7 bulan. Indonesia belum lagi. Dan sekarang Malaysia, kemarin hari kita sudah berikan tertib kepada Malaysia untuk seumur hidup. Indonesia belum. Kenapa? Indonesia masih ange-ange, dingin dakwah. Hati kita berlemburat dengan dakwah. Iya.
Malaysia kemarin sudah diputuskan oleh hadraji kita, mereka sudah diberikan tertib seumur hidup. Nggak pulang-pulang ya Pak. Ini tertib siapa? Tertib akhir zaman. Tertib ulama tabligh yang dibuat-buat itu bukan, ini tertibnya Al-Quran. Bapak tengok Al-Quran. Kalau saya tidak silap, At-Taubah 40 41. Infiru khifafan wa siqalan. Ya At-Taubah 40 atau 41. Ya. Infiru khifafan wa siqalan. Berangkatlah di jalan Allah dalam keadaan sempit dan lapang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kaya berangkat, miskin berangkat, sakit berangkat, sehat berangkat, tua berangkat, muda berangkat. Infiru khifafan wa siqalan. Ini perintah Allah, tertib dari Allah, tertib Al-Quran. Keluar dengan Allah, bukan sempurna takkan tabakur dulu, cukupkan bekal kita dulu, cukupkan bekal anak istri kita, cukupkan bekal yang mau kita bawa. Bukan, ini bukan tertib Al-Quran, ini tertib karena iman kita masih lemah. Kalau ada tuntas skill di markas Pak, satu jemaah ditabakur untuk berangkat 4 bulan jalan kaki. Satu orang ditabakur ternyata duitnya 100.000. Kata tim taskilnya, kau main-main kalau enggak pulang kau, enggak boleh keluar. Masa kau keluar 100.000 enggak cukup tabakur kau? Ini enggak cocok jadi tim taskil, pecat jadi tim taskil. Yang layak jadi tim taskil, tim tafakur yang punya rohani, bukan ahli laptop, bukan ahli komputer, bukan tulisannya bagus, bukan, yang punya rohani. Makanya tim tafakur di markas enggak bisa anak lajang. Kenapa? Dia belum pernah merasakan pahit dan getir dia berpisah dengan anak, berpisah dengan istri. Ketika dia mau berangkat, istrinya menjadi, bang, abang mau berangkat ini, sewa rumah mau datang, duit tidak ada, beras tidak ada, abang mau berangkat. Anaknya pun menjadi, abi mau keluar. Anak dan istri menjadi, dia belum pernah merasakan. Ini tidak layak jadi tim tafakur. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kepentingan yang pertama sekali ibu-ibu diajak keluar, ini perintah Allah. Mana dalilnya? Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang iman, laki-laki dan perempuan, masuk kalian dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara sempurna. Alim ulama mengatakan menyempurnakan agama dan sendiri hukumnya wajib. Mana dalilnya? Al-Quranul Karim. Lalu dengan cara apa supaya sempurna agama dalam kehidupan ibu-ibu? Caranya satu, buat dakwah, tabligh, keluar di jalan Allah. Tidak ada jalan lain. Ada melakukan Allah Ta'ala. Allah katakan Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan buat dakwah. Ucapkanlah perkataan yang baik. Apa itu dakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lagi perkataannya yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Kalau kita buat dakwah, ketika ibu bergerak menggunakan harta, bawa diri, bawa waktu kita, bergerak dengan Allah, jumpai umat, berkeliling, berdaulah, mendatangi umat, Allah Ta'ala akan islahkan diri kita. Yuslih lakum a'malakum. Kenapa di sini kalimatnya a'malakum? Kenapa tidak imanakum? Kami akan perbaiki iman kalian. Mufassir katakan, kenapa di sini kalimatnya a'malakum? Kalau amal kita sudah Allah betulkan, kalau amal kita sudah Allah perbaiki, berarti iman kita sudah betul, muamalah kita sudah betul, muasalah kita betul, akhlak kita pasti sudah betul. Kenapa? A'malakum di sini maknanya agama sempurna, imaniyat, ubudiyat, muamalah, muasalah, akhlak. Siapa saja yang buat dakwah, bergerak, berkorban, harta diri waktu, Allah akan islahkan diri mereka. Jangankan orang baik-baik, ada di kita bayan kemarin ahli pendosa, ahli maksiat, kalau mereka datang kerja dakwah, Allah akan muliakan mereka sebagaimana Allah muliakan para sahabat. Seperti apa keadaan sahabat dulu sebelum mereka Islam, sebelum mereka buat dakwah? Nauzubillah, ada kan mereka kubur hidup-hidup, istri mereka jual, anak perempuan mereka jual, mereka tahu pertelanjang di Ka'bah, mereka saling bermusuhan, bunuh-membunuh, memakan bangkai, memutuskan silaturahim. Tetapi ketika sahabat masuk Islam, adik mereka Allah Ta'ala, kita sebagai orang Islam, kita
mengamalkan Islam, bukan sekedar masuk ke Islam, tetapi sabar mengamalkan Islam, dan mereka buat perjuangan di Islam, mereka dakwahkan Islam. Maka Allah muliakan mereka. Ibu-ibu yang mulia, ini pentingnya kita ajak kita keluar. Kenapa? Perintah Allah. Yang kedua, kenapa istri kita diajak keluar? Kenapa ibu penting keluar dari Allah? Tanggung jawab dakwah, laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qul hadhihi sabili ad'u Allah fa'anzir asiratakal aqrabin. Ada yang Allah Taala. Mona Yusuf Rahmat Mona Zakaria katakan lebih kurang 60 ayat boleh tulisan kitab Fadhil Amal, 60 ayat Al-Quran dalil perintah Allah untuk kita buat dakwah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, hendaklah mereka saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu. Dan urusan apa? Bukan urusan kedai, bukan dalam urusan kebun, tetapi urusan dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjasama yang pertama sekali yang Allah kehendaki kepada laki-laki dan perempuan, suami dan istri, adalah bekerja sama urusan dakwah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ibu diajak keluar? Di tanggung jawab kami. Bapak berapa orang punya istri? 4. Bapak punya tanggung jawab menyelamatkan agama istri bapak yang 4 orang. Bukan kasih makan aja. Istri bertambah tapi agamanya tidak pernah kita perbaiki, tidak pernah kita perhatikan. Judulnya menunjukkan sunnah bohong gitu, Pak. Bukan menunjukkan sunnah nafsu. Satu orang suami dia punya 3 perkara. 3 perkara yang mesti ditunaikan oleh satu orang suami kepada istrinya. Pertama, kewajiban. Yang kedua, tugas. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa kewajiban satu orang suami kepada istrinya? Berikan makan zahir kepada istri. Kalau bapak mampu memberikan makan kepada istri 3 kali, 2 kali sehari, bapak telah bersedekah kepada istri bapak. Tapi kalau bapak cuma mampu memberikan makan kepada istri sekali dalam sehari, telah gugur kewajiban bapak dan bapak tidak berdosa. Dalam agama Islam, kewajiban satu orang suami memberikan makan zahir kepada istri sekali dalam sehari. Kewajiban satu orang ayah memberikan makan zahir kepada anak-anaknya sekali dalam sehari. Mana dalilnya? Nabi tidak pernah makan 2 kali dalam sehari. Bid'ah yang pertama sekali yang akan datang kepada umatku, kata Nabi, umatku makan 2 kali dalam sehari, lebih 1 kali makan sehari. Ini bid'ah yang pertama. Ada yang kewajiban satu orang suami kepada istrinya, berikan makan zahir. Yang kedua, tugas. Apa tugas satu orang suami kepada istrinya? Berikan kenyamanan, keamanan, ketentraman kepada istrinya. Dengan cara apa? Buatkan tempat tinggal, rumah, tempat berteduh dari hujan, dari terik panas matahari, dari lindungan laki-laki yang bukan mahramnya, dari terkaman binatang buas. Ini tugas kita. Berikan kenyamanan, berikan keamanan kepada istri kita. Buatkan tempat tinggal. Tidak perlu rumahnya lantainya granit, dindingnya granit, dari beton, tidak perlu. Kalau kita mampu bapak buat rumah lantainya tanah, dindingnya pelepah kelapa, pelepah sawit, atapnya daun sawit, daun rumbia, tidak berdosa. Bapak tidak akan dituntut Allah dikubur di masyar. Satu orang suami dia tidak bisa, tak mampu membikinkan rumah yang layak untuk istrinya, tidak ada tuntutan di para masyar. Yang ketiga, tanggung jawab. Boleh bapak keluar nanti, bapak tanya dengan orang-orang Islam yang jumpa, apa tanggung jawab satu orang suami kepada istri? Oh, tanggung jawab saya kasih makan, minta jalan-jalan ya, bawa jalan-jalan, minta gelang, belikan gelang, minta kalung, belikan, minta rumah, bikinkan rumah, minta mobil, belikan mobil. Apa kewajiban bapak kepada istri bapak? Ya kasih makan, belikan baju, bikinkan rumah, minta motor, belikan, minta mobil, belikan, minta jalan, bawa. Apa tugas bapak kepada istri bapak? Ya beri makan, belikan makan, bikinkan rumahnya, ajak dia jalan-jalan, minta harta, kasih harta, minta mobil, belikan mobil. Hari ini orang Islam, kita sebagai suami, hampir 100% hari ini para suami, para laki-laki yang memiliki istri, mereka belum memahami tanggung jawab saya kepada istri saya itu apa. Banyak hari ini Pak, subhanallah, na'udzubillah, suaminya ahli masjid tapi istrinya Pak tidak sholat.
Bapaknya haji dah berkali-kali ke Mekah, tapi anaknya tak pernah di masjid. Bapaknya full sunnah, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, tapi istrinya masih bertelanjang. Kewajiban tidak akan ditanya nanti dikubur di padang mahsyar. Tugas tidak akan ditanya dikubur di padang mahsyar. Apa yang akan Allah tanya kepada kita? Tanggung jawab. 3 perkara yang akan menuntut kita di padang mahsyar: amanah, silaturahim, Al-Quran. Amanah, silaturahim, Al-Quran. Apa itu amanah? Amanah istri, anak, harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Betul, ini amanah. Tetapi amanah yang sebenar-benarnya amanah, kata Nabi, adalah agama. Bapak sudah berapa tahun dengan istri Bapak? Sudah berapa tahun, maaf, Bapak tidur seranjang dengan istri Bapak? Sudah pernah Bapak dengarkan bacaan Al-Fatihah? Sudah pernah Bapak betulkan cara wudhu dia, istinja dia, ruku dia, sujud dia, qiyam dia, berdiri dia, bacaan surah dia, wudhu dia, istinja dia? Sudah pernah Bapak perbaiki? Sudah pernah Bapak betulkan bacaan Al-Quran dia? Dia akan tuntut kita nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar satu orang suami mau masuk surga. Kita nih Pak, satu orang laki-laki akan dikejar, akan dibunuh oleh 4 orang perempuan nanti di padang mahsyar. Ibu kita, istri, anak perempuan, saudara perempuan, wajib 4 orang perempuan wajib menuntut, wajib untuk membunuh kita, wajib untuk mengejar kita nanti di padang mahsyar. Ibu kita, istri, anak perempuan, saudara perempuan. Apa yang akan mereka tuntut? Agama. Sudah pernah Bapak ajak adik, kakak perempuan untuk ikut dalam kerja dakwah, buat pengorbanan? Ibunya sudah diajak, istrinya sudah diajak, anak perempuan sudah diajak untuk memperjuangkan agama, mereka akan tuntut kita nanti. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah, inilah alasan ibu-ibu diajak keluar. Yang pertama sekali perintah Allah, yang kedua tanggung jawab dakwah, laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Yang ketiga, 3 perkara yang mesti ditunaikan oleh satu orang suami ibu kepada ibu-ibu: kewajiban, tugas, dan tanggung jawab. Kewajiban, tugas dikubur di padang mahsyar, tidak akan Allah tuntut, tidak akan Allah tanya. Apa yang akan Allah tanya nanti di padang mahsyar? Ada tanggung jawab, yaitu agama. Dan kata alim lama, pancang dunia, baik dan buruknya negeri bergantung kepada wanitanya. Ketika satu orang wanita mereka tak punya fikir agama, mereka tak punya kerisauan agama, tak punya jazbah agama, semangat agama, tak mengamalkan agama, tak cinta dengan agama, mustahil anak keturunan dia akan dia didik kepada agama. Kami dah berapa kali menghadiri jurus masturat Pak, maaf Pak ya, yang sampai terjadi di Siak. Jurus masturat diadakan, yang hadir berapa Pak? 4 pasang. Jurus masturat diadakan, berapa yang hadir? 5 pasang. Hari jazbah semangat kita untuk beragama semakin hari semakin berkurang. Hari semangat kita berkorban untuk agama, memperjuangkan agama, semakin hari semakin berkurang. Maka ibu-ibu yang mulia, tidak ada jalan lain, solusinya ibu catatkan nama. Maka bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, tertib ibu taskil dalam, tidak ditanya lagi Pak, tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana tertib ibu taskil? Tadi sudah dibagi, yang taskil luar negeri, negeri jauh dan IPB 1 orang, taskil 40 hari 1 orang, taskil 10 hari atau 15 hari 1 orang. Nah, ibu tafakut, ibu-ibu yang datang dalam majelis ini yang sudah 3 kali 3 hari langsung dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka 10 hari 15 hari. Jangan tanya lagi, ibu keluar Bu, kapan ibu keluar? Keluar ibu, tidak ada ditanya lagi. Ini arahan tertib yang diminta oleh masyayikh kita. Maka ibu-ibu yang sudah pernah 3 hari 3 kali masturat langsung dicatatkan namanya untuk berangkat 10 hari ke 15 hari, langsung minggu dan bulannya kapan. Ibu-ibu ya, ini jurus masturat 6 bulan yang 6 bulan ke depan. Nah, maka kita akan bentuk jemaah dari sekarang. Ini yang kita follow up nanti, yang kita kejar, yang kita usahakan supaya jemaah betul-betul berangkat. Dan kemudian ibu-ibu yang sudah 10 hari 15 hari langsung masukkan jemaahnya ke dalam kerangka jemaah 40 hari masturat. Yang sudah 40 hari masturat dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka India, Pakistan, Bangladesh. Yang sudah ke India, Pakistan, Bangladesh, ibu-ibunya langsung dimasukkan namanya dalam jemaah rangka negara jauh. Ibu silakan, kami beri waktu lebih kurang 10 menit untuk taskil. Setelah itu kita bayan yang kedua, bayan makomi masturat. Bayan makomi masturat tidak kalah penting daripada bayan taskil. Inilah bayan inti sebenarnya. Apa-apa persiapan amal yang mesti ibu buat selama ibu berada di makomi. Hari ini kaum perempuan, kaum masturat, mereka tak tahu apa amal makomi mereka di makomi mereka, sehingga mereka lemah, sehingga mereka dingin, sehingga semangat mereka hilang.
Maka kami beri waktu lebih kurang 10 menit, jam setengah 12 langsung kata taskiran dikeluarkan. Nanti akan kami baca, kami cocokkan dengan bapak-bapak di luar. Setelah itu kita akan bayar yang kedua. Selesai bayar yang kedua, baru kita tutup dengan doa. Sebelum ini majelis kita tutup dengan doa. Ibu ujang keluar. Boleh silakan tim taskil yang di luar bapak-bapak. Boleh taskil bapak-bapaknya. Siapa tim taskil di luar? Insyaallah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Amin wal ya mursalin Allah. wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Amin. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala Amin nafsika. ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah. Ya awal al-awwalin, Amin. ya akhir al-akhirin, Amin. ya dzal quwwati matin, Amin. ya rahimul masakin, Amin. ya arhamar rahimin, Amin. ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Amin. ya arhamar rahimin, Amin. ya arhamar rahimin, Amin. ya arhamar rahimin, Amin. ya arhamar rahimin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa kami. Amin ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui ya Allah, Amin. seberapa banyak dosa yang telah kami buat ya Allah. Benar ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, Amin ya Allah. dosa mata kami ya Allah, Amin. dosa telinga kami, Amin ya Allah. dosa mulut kami ya Allah, Amin ya Allah. dosa kaki dan tangan kami. Amin ya Ya Allah. Allah, ampunkanlah dosa hati kami ya Allah. Amin ya Ya Allah, ampunkan dosa kesyirikan yang ada di hati kami. Amin ya Allah. Ujub, ria, sombong, takabur, sumpah, ria, iri dan dengki, dendam, kesumat. Ya Allah, Engkau keluarkanlah dari hati kami. Amin. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami bertaubat. Amin ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami minta ampun. Amin ya Allah. Ya Allah, kami berharap dengan majlis yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Amin ya Allah. Ya Allah, siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kami Amin ya Allah. kecuali Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Engkau lah Zat yang Maha Pengampun. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, sayangi kami, Amin. rahmatilah kami ya Allah. Amin ya Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami bertobat. Amin ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami minta ampun. Benar ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan kami. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Berapa banyak dosa yang telah kami buat ya Allah. Amin. Dosa yang kami buat dengan sengaja, dosa tanpa sengaja, dosa terang-terangan, dosa yang tersembunyi, dosa kecil, dosa besar ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kami ya Allah. Hanya Engkau yang tahu dosa kami. Amin. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Amin ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan kami. Amin. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Amin. Engkau Zat yang Maha Pengasih, Benar ya Allah. Maha Penyayang ya Allah. Engkau Zat yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang ya Allah. Amin ya Allah. Engkau Zat yang Maha Pengampun. Janji Engkau benar ya Allah. Benar ya Hamba-hamba Engkau yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat. Kalau kami bertobat minta ampun kepada Engkau, pasti Engkau ampunkan dosa. Kami takut dengan azab Engkau. Benar ya Allah. Kami takut dengan azab Engkau ya Allah. Benar ya Allah. Mulut kami penuh dengan dosa, hari-hari penuh kami dengan ghibah, mata kami penuh dengan dosa, telinga kami penuh dengan dosa ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Amin. Maafkan seluruh kesalahan kami ya Allah. Amin ya Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami, Amin ya Allah. ibu kami yang telah mengandung kami 9 bulan di surga, ibu kami yang telah melahirkan kami antara hidup dan mati ya Benar Allah. ya Allah. Bersimbah darah meregang nyawa ya Allah. Ibu kami yang telah menyusukan kami selama 2 tahun ya Allah. Benar ya. Kami yakin ya Allah, satu tetes air susu ibu takkan mampu kami ganti sampai kami mati. Benar ya Allah. Ya Allah, kadang kami sering membentak mereka, Benar. tanpa sengaja kami berkata kasar kepada mereka ya Allah. Benar ya. Ya Allah, sayang ibu kami, rahmatilah kehidupan ibu kami. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Amin ya Allah.
Hari ini mereka jauh daripada kami. Hari ini mereka telah tua. Benar ya. Banyak hak mereka yang belum kami tunaikan. Benar ya Allah. Banyak keinginan mereka yang belum kami tunaikan ya Allah. Benar ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Amin ya Ya Allah, ayah kami yang telah banting tulang siang dan malam Benar, ya mencarikan Allah. nafkah untuk kami. Kadang-kadang mereka tinggalkan sholat untuk kami. Benar ya Allah. Mereka tak pernah belajar agama, lupa membaca Al-Quran demi kami ya Allah. Kadang-kadang mereka berkelahi demi kami. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup berikan hidayah kepada mereka. Amin ya Allah. Habiskan masa umur mereka untuk mentaati Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Berikan taufik kekuatan kepada kedua orang tua kami untuk mengucapkan kalimat iman di akhir hayatnya. Amin ya Bagi mereka yang telah kembali kepada Engkau, lapangkan kuburnya. Amin ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu daripada taman-taman surga ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau terima seluruh amal kebaikan kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Ampunkan semua kesalahan mereka ya Allah. Amin ya Allah. Orang tua kami yang belum sempat kenal usaha dakwah, Amin. hari ini Engkau ya Allah jadikan kami sebagai anak-anak. Engkau telah kenalkan kami dan kenal dakwah. Amin ya. Ya Allah, kami hadiahkan seluruh amal kami untuk mereka. Amin. Kami hadiahkan jauhlah kami untuk mereka. Kami hadiahkan solat kami, zikir kami, tilawah Al-Quran kami untuk mereka ya Allah. Jangan kau azab mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa istri kami, anak-anak kami. Amin ya Allah. Banyak hak istri kami yang belum kami tunai. Benar ya Allah. Ya Allah, mereka sering kami tinggalkan. Benar ya Allah. Kadang-kadang mereka dalam keadaan hamil kami tinggalkan. Benar ya Allah. Dalam keadaan sakit, kekurangan tafakkur kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, terima pengorbanan istri kami, anak-anak kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunkan dosa istri kami, anak-anak kami ya Allah. Sempurnakan iman mereka, berikan hidayah kepada mereka. Tutupkan orang istri kami secara sempurna ya Allah. Ya Allah, kami ridhoi kehidupan istri kami. Amin ya Allah. Engkau ridhoilah kehidupan istri kami ya Allah. Amin ya Allah. Matikan mereka dalam keadaan beriman dalam perjuangan agama. Ya Allah, jadikan istri kami istri dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Anak-anak kami dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada istri anak-anak kami. Amin ya Allah. Jauhkan anak-anak kami daripada zina, pergaulan bebas, narkoba ya Allah. Kami tak mampu menjaga, mendidik anak-anak kami ya Allah. Engkau lah Zat yang maha penjaga, yang maha pendidik, yang maha pemelihara. Jaga, didik, peliharalah anak-anak kami ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan anak-anak kami penyejuk mata kami. Amin ya Allah. Jadikan anak-anak kami jadi anak yang soleh-solehah, hafiz, hafizullah, alim-alimah. Amin ya Allah. Dai-dai mujahidah, pejuang agama. Amin. Anak-anak kami yang sedang belajar di pondok pesantren ya Allah. Amin ya Allah. Mereka rela berpisah demi agama, demi kami ya Allah. Amin ya Allah. Tabahkan anak kami, sabarkan mereka, kuatkan iman mereka, jaga mereka, sihatkan mereka ya Allah. Amin ya Allah. Mudahkan mereka untuk menghafal ayat-ayat Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Mudahkan mereka untuk mempelajari ilmu agama ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi penyejuk mata kami. Jadikan mereka ya Allah. Ya Allah, keturunan kami akan melanjutkan perjuangan kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh ahli keluarga kami, adik kami, abang kami, kakak kami, ya Allah, semua ahli keluarga kami, Amin. orang kampung, kami, jiran, tetangga kami, ya Allah, seluruh orang Islam. Ya Allah. Amin. Khusus ya Allah, ampunkan dosa tuan rumah ya Allah. Amin. Ampunkan dosa orang-orang Ansor yang ada di Kabupaten Siak Amin ya ya Allah. Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh orang Islam yang ada di Riau Daratan, Amin ya yang Allah. ada di Pulau Sumatera, yang ada di negeri kami Indonesia, yang ada di seluruh dunia ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan majelis kami jadi asbab hidayah. Amin ya Allah. Sebarkan daya seluruh alam, tingkatkan pengorbanan kami. Amin, ya Pilih Allah. kami untuk keluar dari jalan ya Amin Allah. ya Allah. Pilih kami untuk keluar dari jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, pilih istri kami untuk keluar jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, pilih kami untuk memperjuangkan agama. Amin, Pilih kami ya untuk Allah. meningkatkan pengorbanan kami. Amin ya Allah. Mudahkan semua urusan kami. Amin. Selesaikan masalah kami. Amin ya Allah. Lunaskan semua hutang-hutang kami. Amin ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami.
sebelum kau sempurnakan iman dan amal kami Amin ya ya Allah. Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman, dalam ampunan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Matikan kami dalam puncak perjuangan kami ya Allah. Amin ya Allah. Matikan kami ketika kami sedang bergerak dalam Amin ya ya Allah. Allah. Satukan hati umat. Ikhtilaf, perpecahan yang terjadi hari ini tengah-tengah umat, ya Allah, kau selesaikan ya Allah. Amin. Bangkitkan kerja dakwah di negeri kami. Amin. Bangkitkan kerja dakwah seluruh alam ya Amin ya Allah. Allah. Kau pilih pejabat kami, presiden kami, raja kami ya Allah, umara kami, ulama kami, yang kaya, yang miskin, tua muda, laki-laki dan perempuan. Kau ambillah harta diri dan waktu kami untuk menegakkan agama ya Allah. Terima majelis kami ya Allah. Amin ya Allah. Terima majelis kami ya Allah. Amin ya Allah. Janji kau benar ya Allah. Ini majelis maghfirah, majelis pengampunan. Ampunkan dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, hati kami yang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan risau ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami, Amin. damaikan jiwa kami ya Allah. Amin. Terima doa kami. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ibu. Hasilnya tetap tenang, nanti pada zuhur kami minta insyaallah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.